Dede kayaknya ini deh momennya, maksudnya untuk merubah diri Dede yang tadinya bandel segala macam. Dede kayaknya udah ini deh, titiknya udah habis nih, ibaratnya ada kerjaan kayak gini, kenapa enggak udah tuh tiba-tiba WA setelah. Tapi kenapa ya seseorang tuh kalau udah berjuang mati-matian untuk cintanya, malah ujung-ujungnya depak aja udah. Habis manis sepah dibuang. Bukan lagu paling lagi. lama di dalam kehidupan percintaan. Kesel, ceritanya kita kesel karena terserap Iya, energinya sama terserap. 2 bintang tamu kita. Parah. Iya kan? Nyarap banget kayak kanebo guys. Mana mancung-mancung lagi tamu gua hari ini. Bukan lagi. Ada Dede, ada Angel Angelati. Lati. Angel, langsung Kita welcome angkat yuk. gelas dulu Iya, dong. Dede ada. sama Angel selamat datang di Spill the the Tea. Airnya tumpah. Iya. Es batunya udah meleleh kayaknya. Oh iya, soalnya memang kita pengennya Mas Dede hari ini juga meleleh semua Iya. informasi dan ceritanya untuk Spill the Tea, begitulah. Hey, Dek, apa kabar Dek? Baik, alhamdulillah. Ada kabar tentang Dede Sunandar ini ya, yang isu rumah tangganya ini dugaannya ada perselingkuhan. Dan kemarin belum lama ini istrinya Dede Siapa? hadir di sebuah podcast yang pernah jadi bintang tamu kita berapa kali juga itu. Di podcast itu dia menceritakan, membeberkan semua kisah-kisah sakit hatinya sang istri. masa? Belum tentu benar itu informasinya. Coba kita putar. Kita Kamu tuh laki-laki yang gak bertanggung jawab banget gitu loh, Dek. Iya. Kayaknya kok 1 selingkuh, 2 udah selingkuh aja orang sakit hati. Betul. Kok kayaknya nggak bisa menghargai perempuan. 2, kamu kok KDRT dituduhkannya. Komentar kamu terhadap pengakuan istrimu di podcast tersebut apa? Dek? Kalau yang memang waktu pas perselingkuhan itu zaman waktu pacaran. Oh itu masih pacaran? Masih pacaran kayak gitu. Belum Belum sah rumah lah tangga. jadi istri rumah tangga. Kalaupun yang pas itu kan memang saling sudah memaafkan kan, Iya. bukan dari nol lagi. Yang itu kalau yang pas KDRT nggak ada asap kalau nggak ada api kayak gitu kan awalnya. Terus si istri ngajak teman-temannya untuk ke rumah. Tunggu sebentar. Kalau Dede bilang nggak ada asap, nggak ada api, berarti Dede mengakui kalau pernah terjadi kekerasan tersebut tapi Iya. ada apinya. Ada apinya. Oke, pernah berarti. Pernah, jujur Oke. pernah. Anak aku nahan, kena mungkin karena emosi kali kayak gitu. Meluap-luap mungkin kena Arjuna lah atau gimana. Kena anakku. Oke, apa yang membuat kamu tuh Dek sampai seemosi itu? Ya seorang istri, suami lagi bekerja di luar kota, bawa teman-teman cowoknya. Ya maksudnya ngajak nongkrong, tapi kan tempat minum yang itulah ada tempatnya kok dibawa ke rumah. Ya wajar lah aku pulang dapat kabar. Kemarin Yang seharusnya dibawa ke rumah, udah gitu cekikikan sampai subuh. Saya pulang langsung udah Itu jadi. sama DJ-DJ-nya dibawa ke rumah. Wah, enggak. sampai lighting-lightingnya Dibawa ke rumah. sampai itu asap-asapan itu semua dibawa Gansmok ya, ganti gansmok. ke rumah. Semuanya dibawa kayak gitu. Ya wajar lah aku mungkin emang tidak bagus lah KDRT di rumah tangga. Cuman kan emosinya udah ngeluap-luap. Terus ya kalau mau ngelaporin silakan. Waktu itu saya udah ngomong kayak gitu. Enggak, minta maaf. Akhirnya nggak jadi lagi. Udah. Terus yang kedua juga ada dia main games sampai lupa ke anak lah mau ke suami ibaratnya. Mungkin ada sesekali ngingat. Cuman pas kesininya dia bilang jangan kan pacar, suami aja nggak punya. Ya wajar lah aku marah lagi. Kok kesannya kayak nggak diakui ya? Iya, padahal Kayak ibarat- masih single gitu. Iya, kayak masih bahasa. single. Ada Terus apa nih? Kok ada apa teksnya nih, seperti gitu. itu? Ya udah dia bilang, oh ya udah dia bilang. Terus ke cowoknya juga bilang gini, tahu Karen Hertatum siapa nggak? Siapa? Karen Hertatum, aku bilang gitu ke cowoknya, aku bilang kayak gitu. Emang siapa bang? Coba deh cek di Google, saya bilang gitu kan. Itu tuh istrinya Dede Sunandar, aku Dede Sunandar. Aku bilang, bang Dede, apa kabar bang? Boro-boro gitu. Ya kalau memangnya mau nikah sama istri saya serahin nih. Saya bilang, ini bukan, maksudnya bukan lajang atau apa lah, ibarat bukan ini. Punya anak 3, punya suami 1 saya bilang. Anaknya ada yang spesial nomor 2. Apa Yakin mau bawa? mau terima paket komplit? Nah, 1 tambah 3 kan ibaratnya. Apa mau sama istri sayanya doang, anak-anaknya sama saya terima nggak apa-apa. Kalau emang nggak mau bawa semuanya, saya silahkan. Saya bilang, oh nggak bang, soalnya dia bilang nggak punya pacar, apalagi suami. Oh gitu, udah set. Tapi Dek, tanggapan kamu dengan podcast yang tadi ya, karena dari podcast tadi sepenggal saja ya, itu diawali dengan tangisan, pilu, yang dimana dia mengungkit masalah mulai dari perselingkuhan. Iya, betul. Yang padahal maksudnya Dede perselingkuhan tuh udah Dia udah lama banget. sebelum menikah. Sebelum menikah, dan di saat menikah pun mungkin ada aku ibaratnya
main kemana nih kemana, mungkin dia tahu ada chatannya atau gimana, ya aku akuin iya kayak gitu. Oh, lu juga ada selingkuhin juga. gitu, Tapi iya. zaman pacaran. Zaman pacaran sama yang waktu pas udah punya anak pun kata dia, ya aku mengakui itu. Tapi kayaknya yang beredar tuh kita juga pernah membahas di Spill the Tea, ada beredar pengakuan Dede kalau Dede pernah punya gebetan. Betul. Dede sendiri mengakui di podcast itu waktu banyak duit. Banyak gitu. uang. Emang sekarang udah nggak banyak duit ya? Dibilang nggak punya uang, hampir nol lah ibaratnya. Nungguin Jumat nih nggak turun-turun, kadang-kadang WA sama Ita manajer, minjem dulu 200 buat anak-anak 200 makan. tuh 200 juta apa 200.000, 200 juta nggak ada surat tanah lagi nih kayak gitu. Pinjam, gitu. Dan sekarang ada orang baik ibaratnya deh, ada gaji bulanan nih di sini, mau nggak ikut? Alhamdulillah ikut orang. Sekarang walaupun cuma nyetir, saya bikin konten-kontennya, bersyukurlah ibaratnya pas mungkin ini pembelajaran buat diri Dede, buat keluarga Dede sendiri, terutama buat Dede sendiri. Iya. Tapi Dede masih serumah nggak sama istri? Udah nggak? Udah cerai secara legal. Mulut aku kemarin tuh dia kan ada spill terakhir tuh, kalau emang Dede bener-bener laki, pulangin aku ke rumah orang tua aku, minta maaf sama mama aku, sama aku segala macam, pulangin lah ibaratnya. Sedangkan dia pergi itu waktu pas bulan apa gitu, maksudnya 1 bulan ini kebelakangan diizin ke aku, emang aku mau pergi dari sini mau ke rumah temen. Oh ya udah, terus aku kan nggak nyariin karena kan ke rumah temen. Tapi bener gak kalau Dede tuh selalu menunda perceraian karena memang belum ada uangnya? Itu katanya kan. Bukan belum ada uang, satu aku ngeliat anak-anak pertama maka kalau ibaratnya dari dulu mau cerai mah ibaratnya akhirnya cuman aku ngeliat anak-anak, akhirnya kita lagi kan, akhirnya talak 1 ibarat kata aku juga nggak tahu juga kan. Ibaratnya kata dia nggak jadi cerainya, udah kayak gitu terus. Jadi akhirnya pas kesininya karena mungkin dia ngomong terakhir, aku juga udah nggak suka, nggak cinta, udahan aja. Oh ya udah, aku juga nanya ke mama gimana, balik lagi ke Dede. Ya udahlah, udah dibilang. Angel, aku pengen dengar kalau kamu ada di posisi Karen, kan istrinya Mas Dede namanya Karen. Knock on wood ya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan sebagai perempuan? Mikirin anak. Mikirin anak. Jadi mungkin kamu memilih untuk tidak meninggalkan demi untuk anak. Yes, karena aku ngerasa anak itu segalanya ya. Kalau misalnya kita punya karir ya yang segitu-gitu, tapi kalau sudah mengemban posisi sebagai istri, aku tipenya yang akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk anakku dan untuk suamiku. Kalau aku begitu. Oke. Nggak sembarangan kayak ya udah kita cerai aja terus cabut gitu. Aku nggak begitu gitu. Aku rasa kayaknya sebagian dari kita berpendapatnya sama kayak Angel ya. Makanya mungkin Karen juga mendapatkan banyak komentar negatif tuh. Banyak yang bahkan bilang ada uang Abang sayang, abang nggak punya uang, Adik cinta pun tendang. melayang. Tapi berarti deh pernikahan kamu ini tidak bisa diperbaiki sama sekali dong? Kepinginnya aku kemarin itu, padahal bener Kak, itu tuh di momen yang kemarin sebelum dia udah pergi dari rumah, aku ketemu sama Ko Sansan, itu udah enak banget Kak, jujur aku tuh di Bogor kerja aku nyaman, walaupun dia ibaratnya yaudah aku mau di daerah Jakarta Barat dulu ngekos, tapi anak-anak kalau mau main silakan, kepengen dia tuh kayak gitu. Terus dan Ko Sansan pun bilang kayak gini, mingguannya deh Koko yang nanggung, nanti Dede punya uang lebih ibaratnya berapa, ngontrak yang tahunan Koko bantuin sisanya berapa. Itu tuh udah Dede tuh, Dede kayaknya ini deh momennya, maksudnya untuk merubah diri Dede yang tadinya bandel segala macam. Dede kayaknya udah ini deh, titiknya udah habis nih ibaratnya, ada kerjaan kayak gini kenapa enggak. Udah tuh tiba-tiba WA setelah berapa hari gitu, seminggu nggak salah, tiba-tiba WA, Dede maaf nih kayaknya nggak bisa dilanjutin lagi. Ih kenapa nih bocah ada matiannya. Mungkin dia udah mentok kali ya. Mungkin udah mentok, banyak juga masukan dari teman-temannya, udah lah daripada lu nanti dia gitu-gitu lagi. Tapi kita punya video yang bilang katanya kalau Karen merasa dia tuh dizolimi bukan cuma oleh Dede, Iya, tapi betul. juga sama keluarga Dede. Kita spill Iya, videonya kita dulu. Yang itu Bener betul. apa enggak? Keluarga selalu ikut campur, itu kan kayak drama kehidupan rumah tangga. Iya. Baik laki maupun perempuan paling sebel kalau keluarga ikut campur, Ikut bener campur. nggak? Bener, untungnya aku nggak ada. Keluarganya pada semua angkat Angkat tangan. Oh, bagus. Nggak Iya. ikut campur. Nah, keluargamu bener suka ikut campur. Karena di sisi lain udah gondok kali ya keluarga aku, ngeliat dia dari
bangun tidur dia langsung megang handphone main game. Subuh masih cekakakan, masih ngopi sampai subuh. Ntar anaknya mau sekolah dia merem. Yang nomor 2 kan berkebutuhan khusus, di jam dia tidur istri aku melek sampai subuh sampai pagi. Di jam saatnya Lajan udah melek dianya tidur. Mama aku ini semuanya mindsetnya. Terus abang aku tiba-tiba marah dan kesal mungkin. Mama aku bilang ini, Neng tolong dong Neng, anaknya udah mandi mulu udah 7 kali. Ngoceh nunjuk ke mama aku. Terus aku kan sisi lain, surga aku ada di mama aku. Surganya dia ada di aku. Aku mau bela siapa bingung dong. Jujur udah gitu satu rumah. Makanya pas kemarin Kokoh bilang buat penengah itu, jujur pengen banget pindah. Maksudnya pengen pindah dulu, ngontrak dulu, biar mamanya tenang, biar istrinya tenang. Sebenarnya itu doang sikap permasalahannya, cuman gara-gara aku pas mau perpanjang kontrakan, aku emang bener-bener nggak ada uang. Akhirnya sisi lain aku punya uang 23 juta doang nih. Bagaimana? Diulur-ulur sama dia tetap main game udah. Tinggal 12 juta, Bray. Ini nggak bisa nih kalau kita kayak gini terus, kita udah diusir. Akhirnya gimana nih barang-barang? Mau ditaruh di daerah Jelambar di rumahnya dia, dinanggung di rumah saudara dia apa di rumah aku di Ciamis. Jadi barang-barang taruh di Ciamis. Tapi kalau menurut gue sih ya, ini menurut pandangan gue ya, dengan apa yang dilihat dari podcast tadi. Nah, ini podcastnya baru atau udah? Baru Kak. Baru ya. 2 hari yang Gue lalu. sih kalau dari cerita ini sebenarnya istri kamu si Karen ini sebenarnya belum selesai dengan mungkin marah emosi dirinya dia ketika di awal mungkin dulu KDRT itu nggak kelar-kelar sebenarnya. Itu marahnya kelihatan sih di podcast. Dia Sampai tidak nangisnya tuh air matanya dia jelas banget. belum berdamai, ditambah dengan dugaan perselingkuhan mungkin. Jadi dia nggak berdamai sebenarnya, dan yang jadi bingung adalah apa yang menjadi pertahanan dia sampai dengan 12 tahun itu. Pasti mungkin ke anak kali ya. Tapi lama kali gitu. Jadi mungkin dan tidak ada komunikasi yang bener-bener bagus gitu di antara kalian berdua supaya menyelesaikannya. Udah ya, kita damai dengan masa lalu. Oke, let's go to the future. Aku pengen tanya, kamu mau kawin berapa lama sama Karen ya? 12 tahun. 12 tahun. Nanti Oktober insya Allah 12 tahun. Oke, pertanyaan aku, Tanggal 21. dari dulu emang belum kelihatan kalau dia secuek itu? Maksudnya suka main game. Main game baru 2 tahun kebelakangan ini. Menurut kamu istrimu itu berubah menjadi dia yang sekarang, yang tidak perhatian, suka sibuk dengan dirinya sendiri, tidak mengurus anak, tidak mengurus suami, itu semenjak kapan sih? 2 atau 3 tahun kebelakangan ini. Apa kira-kira menurut kamu perubahan ini? Penyebabnya apa? Financial kah? Financial itu masih enak kah, masih ada aku. Pas kesini mungkin karena stres apa gitu kata dia. Terus ada temennya main ke situ hampir berapa hari lah gitu, ngasih unjuk lah main game ini aja nih. Pertama tiba-tiba beli skin, kok di ATM aku auto debit mulu ya. Ini ngapain ya? Uang kamu habis buat main begitu? Iya, main. Terus ada lagi game baru namanya tuh, dia main game terus beli Tahu ponakan gue main itu? beli jaket segala macem, dan akhirnya kayak ketemu di grup segala macem, ngajak teman-temannya main ke rumah segala macem. Salah nggak kalau disimpulkan bahwa istrimu berubah menjadi seperti ini karena pergaulan? Ini pergaulan. Ini roti buaya boleh dimakan kan teh? Mau roti buaya? Takutnya ada opi kumis. Itu roti buaya. Tapi maaf deh, tadi aku nggak nawarin, takut disangka buaya untuk buaya. Ya, colok aja dulu. Satu boleh kali. Laper. Nggak boleh setengah-setengah. Buaya-buayanya kan? Iya. Ya emang lu Telan. buaya Parah. dong. Aku belum pernah loh makan roti buaya. Roti buaya ada isinya nggak sih? Ada isinya. dong. Aku nggak tahu soalnya aku bukan buaya. Iya, isinya ada cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianatan. Iya.